Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data pada uji tarik. Uji tarik ini merupakan salah satu metode pada uji mekanik untuk mengetahui kekuatan material. Setelah didapatkan data-data pada uji tarik, dilakukan pengubahan satuan menjadi satuan-satuan yang lebih tepat. Yang pertama, pada panjang awal diubah ke dalam sentimeter dari milimeter. Selanjutnya, kita tentukan terlebih dahulu jari-jari untuk mengetahui luas area. Luas area yang digunakan yaitu luas area lingkaran dengan rumus VR kuadrat. Selanjutnya, dilakukan pengubahan satuan pada panjang sampel yang telah diberi beban ke dalam sentimeter. Selanjutnya, stres atau tegangan untuk menentukan bagaimana material merespon terhadap gaya yang diberikan, apakah itu mengalami deformasi elastis, plastis, atau bahkan patah, yaitu dengan cara membagi beban dengan luas penampang atau area. Strain atau regangan adalah deformasi suatu material akibat gaya yang bekerja. Strain ini menggambarkan seberapa besar suatu benda meregang atau menyusut relatif terhadap ukuran awalnya, yaitu dengan cara membagi panjang sampel yang telah diberi beban dengan panjang awal. Selanjutnya, konversi stres dalam kilonewton per milimeter kuadrat ke dalam megapascal dengan cara mengalihkannya dengan 1000. Dari data-data yang dihasilkan, kita dapat mengetahui kurva dari stres-strainnya. Setelah didapatkan kurva, kita tentukan modulus yang, yaitu ukuran kekakuan suatu material yang menunjukkan hubungan antara stres dan strain dalam daerah elastis. Modulus yang ini ditentukan dari kemiringan grafik stres dan strain dalam daerah elastis, yaitu kita buat regresi linear, yaitu kita gunakan origin karena lebih mudah untuk melihat datanya. Setelah didapat kurva stres-strainnya dalam origin, kita buat garis bantu untuk mengetahui garis linear pada grafik tersebut. Dari grafik stres dan strain itu, saya perkirakan bahwa garis linear itu berada di titik 85 sampai 125. Lalu kita blok data dari 85 sampai 125 untuk membuat garis linearnya. Setelah itu kita analisis untuk mengetahui R-nya mendekati 1 atau 1. Setelah didapat R-nya mendekati 1 dan kita mengetahui slope atau modulus yang-nya, lalu kita masukkan ke dalam Excel. Setelah didapat modulus yang, kita bisa menentukan strain 0,2% offset dan stres 0,2% offset. Kita tentukan dulu strain 0,2% offset dengan cara strain dalam bentuk sentimeter dikali dengan 0,2%. Selanjutnya, tentukan stres 0,2% offset dengan cara strain dikali dengan modulus yang. Selanjutnya, kita bisa tentukan breaking point, yaitu titik di mana material akhirnya patah atau gagal setelah mengalami deformasi selama uji tarik. Ini merupakan bagian terakhir dari kurva stres-strain, jadi kita bisa ambil breaking point dari data terakhir. Lalu kita masukkan data tersebut ke dalam breaking point. Selanjutnya kita bisa tentukan titik maksimal, yaitu dengan cara max dikali dengan data stres. Setelah didapat, kita cari angka tersebut dari data yang telah didapatkan. Kita dapatkan
max point yaitu di data 426. Kita tandain dulu. Lalu kita masukkan ke dalam max point untuk bagian strain-nya. Lalu kita blok data strain 0,2% offset. Nah, karena kita add dulu kolomnya. Karena masih dalam sumbu Y, kita ubah dulu salah satu ke dalam sumbu X. Lalu kita masukkan datanya. Lalu kita blok data strain 0,2% offset untuk mendapatkan grafiknya. Kita ubah dulu settingan-settingannya untuk mendapatkan grafik yang diinginkan. Setelah kita mendapatkan grafik strain 0,2% offset, kita bisa tumpuk grafik tersebut dengan grafik pertama. Dari perpotongan grafik tersebut, kita bisa mendapatkan titik luluh, yaitu pada data ke-189. Selanjutnya ditentukan titik proporsional, yaitu titik antara stres dan strain masih bersifat linear dan mengikuti hukum Hooke. Dalam rentang ini, material mengalami deformasi elastis, jadi jika dilepaskan, material akan kembali ke bentuk awal. Titik proporsional ini bisa dilihat pada bagian kurva yang masih linear, yaitu saat hubungan tegangan-regangan memiliki nilai korelasi R yang mendekati 1. Titik proporsional ini bisa ditentukan dengan melihat bagian terakhir dari garis linear pada kurva, yaitu pada data ke-125. Setelah titik proporsional, terdapat titik elastik, yaitu titik maksimum pada kurva strain di mana material masih bisa kembali ke titik semula, yaitu pada ke-126. Kita masukkan titik-titik yang didapatkan. Dari titik-titik yang didapatkan, kita bisa memasukkannya ke dalam grafik strain-nya. Berikut adalah titik-titik yang didapatkan dari data uji tarik tersebut.